Ya, Nusron Wahid, Menteri ATR Kepala BPN, meneskakmat tuduhan daripada pembajak Jokowi seperti Rocky Gerung dan Said Didu. Ya, Nusron Wahid mengatakan bahwa memang ada sertifikat, namun demikian sejak tahun 82 atau 1982 sudah ada. Dan inilah pernyataan dari Nusron Wahid. Di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGP atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi. Terhadap sertifikat baik itu HGB maupun SHM ini, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN? Kami hari ini mengutus dan memerintahkan kepada Pak Dirjen SPPN, Pak Bintu, ini orangnya, untuk melakukan koordinasi dan ngecek dengan Badan Informasi Geospasial mengenai masalah garis pantai yang ada di kawasan Desa Koap tersebut. Apakah sertifikat bidang tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai? Karena kita harus cek dan kita pastikan. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang. Sebelumnya Rocky Gerung menuduh bahwa Joko Widodo terlibat di dalam pensertifikatan laut itu, dan inilah pernyataan Rocky Gerung. Jadi tetap rejim Pak Jokowi akan terseret di situ juga, karena peristiwa ini semuanya terjadi ketika Jokowi memimpin Republik, kan itu intinya. Nah, kalau itu misalnya ditunda-tunda, maka orang menganggap bahwa ya ada semacam kesopan santun dong untuk tidak menyeret nama Jokowi, padahal justru itu yang lagi diincar atau ditunggu-tunggu oleh publik. Nah, tadi Anda menyinggung Jokowi. Ini pasti pada buzzer kan, sebel banget nih, tambah sebel dengan Anda ini ya. Semua kok dikait-kaitkan dengan Jokowi. Ya, apa boleh buat ya, karena memang ini soal pagar laut itu pasti dikait-kaitkan dengan Jokowi karena terbitnya HGB di era Jokowi. Kemudian Jokowi juga memberikan status PSN kepada Partai Indah Kabut 2. Kemudian soal di luar pagar laut ini kan juga banyak kasus-kasus lain yang diwariskan oleh Jokowi kepada Prabowo. Sayangnya warisannya bukan warisan harta karun, tapi malah hutang piutang dan warisan-warisan persoalan. Ya, sekali lagi harapan netizen, harapan masyarakat sipil, harapan LSM, harapan kritisi, harapan kalangan akademis tidak bisa ditunda, dan dalam kejar-kejaran dengan sensasi kita tetap harus balik pada substansi, yaitu pelanggaran hukum
di belakang pelanggaran hukum itu pasti ada transaksi politik. Di belakang transaksi politik pasti ada upeti-upeti bisnis. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi political ekonomi ketika Presiden Jokowi menginginkan kemenangan di 2019. Jadi itu pasti di belakang itu bekerjalah mesin-mesin politik, mesin-mesin ekonomi untuk membackup ambisi Presiden Jokowi. Jadi hipotesis ini mesti kita terangkan. Jadi kalau ditanya itu zaman menteri siapa, nggak penting zaman menteri siapa, karena pada waktu itu Presiden Jokowi menguasai kabinet dan secara sistem presidensial ya presiden bisa iakan semua permintaan yang atau meminta supaya semua menteri itu mengiakan kepentingan dia kan. Jadi kita baca itu juga dalam latar kepentingan politik Jokowi di eranya yang menghasilkan terbitnya HGB dan HGO itu kan. Walaupun skandal-skandal ini mungkin sekarang masih bisa ditunda, tapi ini akan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi kita mau ambil semacam kepastian bahwa lokus deliktinya ada di pantai utara, tetapi tempus deliktinya itu ada di era Pak Jokowi, dan itu sebetulnya yang mesti dibongkar itu. Dan itu biasa aja kan, karena nanti juga akan melibatkan proyek-proyek yang sejenis itu. Nah, kesempatan sederhana ini yang mesti dibaca oleh para menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo untuk tampil ke publik. Bikin aja 3-4 menteri tampil ke publik, lakukan pendataan awal dan kasih hipotesis. Menurut kami memang masih ada pemeriksaan, tapi kami percaya bahwa akan ada yang dihukum. Kira-kira itu, karena publik ingin ada yang dihukum, itu masalahnya tuh. Kita tidak mungkin membiarkan ini ditimbun oleh sensasi baru, nanti mungkin ada berita yang lebih menggemparkan lalu seolah berita ini hilang. Bukan, berita ini akan ada terus dan akan bebani ke Presiden Prabowo. Jadi sekali Prabowo mengatakan bidik, maka jangan takut untuk menarik pelatuknya tuh. Nah, semua kesempatan yang tersedia hari-hari ini harusnya dipastikan bisa dilakukan demi keinginan kita untuk memastikan adanya keadilan sosial dan keadilan hukum. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kasus ini, Bung Rocky? Oke, kalau saya bisa simpulkan, beban ini ada pada Menteri Nusron, karena ini soal legal, dan tentu Menteri Nusron bisa mulai untuk menerangkan pada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara sama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Kalau sinyal ini makin lambat, maka akan terkejar oleh peristiwa baru, yaitu Presiden Prabowo pasti akan melakukan evaluasi pada menteri-menterinya. Ini kan momentum reshuffle. Jadi sebelum nama Nusron itu masuk di dalam daftarnya akan di-reshuffle, saya kira Nusron akan ambil semacam langkah yang sangat mungkin kontroversial, tapi dia harus ucapkan siapa yang bersalah, dugaan awalnya apa, walaupun pembuktiannya panjang, tapi dugaan awal harus segera diucapkan. Dan itu artinya ada kaitan dengan rezim sebelumnya dan pejabat-pejabat di rezim sebelumnya. Kira-kira itu kesimpulan hipotetik kita tuh. Sambil mengucapkan Salam akal sehat. Salam akal sehat. Apalagi inilah pendukung Ganjar yang terang-terangan menuduh bahwa pagar laut mutlak salah Joko Widodo, dan inilah pernyataan peci merah. Salam Pancasila. Masalah pagar laut, masalah kasus Hasto, dan semua masalah yang ada di Indonesia saat ini adalah salah Jokowi. Nah, nanti tak kasih tahu penjelasannya secara sederhana saja. Nggak mungkin itu jadi salahnya Luhut, Erlangga, Muldoko, apalagi Bahlil, ya. Nih, kenapa semua ini menjadi salah Jokowi? Karena Jokowi adalah presiden selama 2 periode, 10 tahun. Ya. Lalu supaya kalian tahu ya bahwa seorang presiden di Indonesia itu adalah kedudukan yang istimewa. Orang nomor 1 di Indonesia. Hak dan kewenangannya serta fasilitasnya nomor 1. Ya. Bahkan pengawalannya aja nomor 1. Makannya, tidurnya, obatnya, dan lain-lain itu nomor 1. Ya. Nah, jadi tidak mungkin seorang presiden itu tidak tahu
apa yang terjadi di negara yang dipimpinnya. Karena semua aparatur negara, baik menteri, wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain, bahkan BIN, Kapolri, kejaksaan, kehakiman, semua memberikan laporan kepada presiden. Ya, jadi presiden ini tahu semua hal yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, yang terjadi pada rakyat, yang terjadi pada kedaulatan tanah, laut, karena mendapatkan laporan. Ya, presiden itu punya hak yang luar biasa, termasuk berhak menentukan perang, berhak menentukan keadaan darurat. Nah, ya. Nah, dengan kewenangan, hak, dan tanggung jawab seperti itu, ya, seharusnya Jokowi tahu. Kenapa Jokowi nggak tahu? Karena yang pertama adalah persoalan tentang dia tidak verifikasi, ya, terkait dengan laporan-laporan aparatur yang di bawahnya, termasuk laporan menteri, laporan gubernur, bupati, wali kota, BIN, Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kehakiman, Badan Pertanahan, ya. Jadi semuanya laporan. Ya, terlepas laporan itu ditindaklanjuti, dianggap penting atau tidak, itu tergantung kepada pribadi presidennya. Ya. Kenapa Jokowi sampai lalai, alpa atau abai? Ya, mungkin karena dia selama dia memerintah itu dia malah sibuk di hal lain, ya, sibuk bukan ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan negara. Jadi diserahkan semua ke menteri-menterinya sesuai bidang-bidangnya masing-masing. Hukum ya diserahkan kepada aparatur hukum, ya, tanah ya kepada aparatur tanah. Nah, seperti itu, dia sibuk mempersiapkan, ya, kepentingannya. Ya, jadi dia lupa bahwa ada peristiwa pagar laut, ya, ada peristiwa Harun Masiku, ya, itu didelegasikan atau ditanggungjawabkan kepada bawahannya. Dia tidak memantau, ya, karena dia sibuk apa? Mempersiapkan Gibran menjadi wakil presiden, mempersiapkan Kaesang, mempersiapkan Bobi, ya, Kahiyang, ya, seperti itu, dan mempersiapkan dirinya sendiri, ya, terkait dengan ikatan-ikatan atau kontrak-kontrak dengan para koleganya. Ya, itu harus disusun tuh, ya. Nah, dengan kewenangan, hak, dan kewajiban dia, kalau dia amanah kepada rakyat, ini semua tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia berhak melarang. Ya, dia berhak melarang atau menyetujui. Ya. Kalian lihat di sertifikat SHGB pagar laut itu pasti ada lambang Garuda Pancasila. Yang jelas itu adalah lambang negara, itu simbol negara yang setara dengan seorang presiden, kan gitu. Ini perkara nasional. Jadi jangan juga disalahkan bupati lah, kepala badan pertanahan lah. Ya, jangan begitu. Ya, seperti itu, ya. Jadi, kenapa memang ini salah Jokowi? Ya, bukan salah Mulyono, salah Jokowi. Karena dialah presidennya. Saat peristiwa-peristiwa ini terjadi, dia presidennya. Dan dia pasti tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Persoalannya, dia mau atau tidak untuk serius menyikapi tentang masalah yang muncul tadi. Kadang-kadang didelegasikan aja, udah kamu aja bereskan itu. Ya. Siapa? Nah, dia tidak pantau lagi, dia tidak monitor. Begitu. Maka kesimpulannya, apapun yang terjadi di negeri ini salah presiden yang berkuasa. Ya, ingat itu. Perhatikan, biar ikut IQ tinggi. Ya, masa kalian IQ-nya nggak naik-naik? Oke, paham? Ya, kalau nggak paham tanya, komen, tanya, oke? Merdeka!
Selain Rocky Gerung, Said Didu juga menuduh Pak Joko Widodo terlibat di dalam pembentukan sertifikat laut itu. Ya, Said Didu meledak bongkar pagar laut tangkap aguan juga Jokowi yang telah memberi status PSN juga yang terlibat di dalamnya. Demikian judul daripada video Daily News itu. Ya, di mana Said Didu menuduh Pak Joko Widodo di saat wawancara dengan Abraham Samad, dan kita saksikan sama-sama pernyataan Said Didu. Aku lihat wajahnya Pak Said ini semakin garang gitu, Pak Said ini kan kita dikejutkan dengan video yang beredar, yang memang selama ini sudah bukan rahasia umum sih sebenarnya, tentang ada proyek yang namanya Proyek Strategis Nasional PSN. Ini posisinya di PIK Pantai Indah Kapuk 2. Nah, kemarin kita lihat video Pak Said itu kan mengemukakan banyak hal, banyak pelanggaran, banyak ketimpangan di sana. Jadi ada semacam penggusuran lah dan lain-lain sebagainya, ganti rugi kepada warga yang tidak layak. Jadi menurut saya apa yang terjadi di sana ini susah diterima akal sehat, Pak Said. Bisa nggak Pak Said menjelaskan apa yang sedang terjadi di sana? Jadi perlu kita sampaikan dulu apa sih Pantai Indah Kapuk 2. Oke. Pantai Indah Kapuk kita kenal bahwa daerah super elit. Pantai Indah Kapuk 1 eksklusif ya? Eksklusif, hanya orang tertentu yang bisa masuk. Bahkan Pantai Indah Kapuk 2 dulu Menteri Rizal Ramli dengan 3 menteri lainnya nggak bisa masuk, saking eksklusifnya daerah itu. Ini lokasi hasil reklamasi ya? Hasil reklamasi. Nah, sebagai bayangan, kalau nggak mungkin lah Said Didu, Abraham Samad punya rumah di Pantai Indah Kapuk. Hanya mimpi. Mimpi, karena harga tanah di sana 40 juta per meter persegi. Harga tanah ya? Harga tanah. Yang dijual? Yang dijual. Oke. Sementara dia sekarang membebaskan dengan Rp50.000 per meter. Jadi pengembang membayar ke rakyat cuma Rp50.000 per meter. Rp50.000 per meter, menjualnya dijual 40 juta sekarang. Luar biasa. Nah, Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah sudah masuk di wilayah Tangerang. Tangerang. Itu 8 kecamatan. Oke. Malah 9 karena sampai di Serang. Panjangnya itu ada sekitar 70 km. Ya, ini kalau di kampung kita dari Makassar sampai ke Pangkep. Sampai ke Pangkep. Baru? Baru. Oke. Lebarnya kira-kira 20 km. Oke. Artinya ada pembebasan lahan tidak kurang dari 100.000 hektar. Luar biasa. 100.000 hektar berarti kalau 1 hektar itu kan 10.000 meter. Oke. Kali 100.000 berarti 10 miliar meter yang sedang dibebaskan. Sedang dibebaskan. Yang sedang dibebaskan. Nah, yang menariknya 2 hari setelah pengumuman MK kemenangan pasangan Prabowo Gibran, langsung Pantai Indah Kapuk dan BSD diumumkan sebagai proyek strategis nasional. Tadinya bukan PSN. Bukan PSN. Nah, apa bahayanya PSN? Ya dulu. Apa konsekuensinya kalau sebuah lokasi, sebuah proyek itu dinyatakan sebagai PSN? Sebagai PSN, maka tidak ada lagi aturan yang berlaku tingkat daerah dan semua bisa diterobos. Contoh paling nyata umpamanya kita punya tanah, kita tidak setuju. Ya. Maka itu tetap diambil tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan. Itu kalau dia statusnya PSN. PSN. Kalau dia bukan PSN, ya masih bisa nego secara teoritis, tapi menghadapi ini susah juga. Oke. Nah, saya herannya apa urgensinya diubah jadi PSN. Kita masih ingat Pak Abraham Samad tentang kasus Rempang. Oke, yang bikin heboh. Yang bikin heboh. Ya. Saya kebetulan pernah ke sana juga. Itu juga dibikin PSN. Jadi saya ingin menyatakan, dan itu menarik lagi karena itu luar negeri yang mau datang. Gitu. Ini. Nah, jadi saya melihat PSN ini adalah bungkus untuk menggusur rakyat. Itu dibungkus untuk menggusur rakyat. Nah, itu yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Yang menariknya, dulu Pantai Indah Kapuk 2 itu hanya bersampingan dengan Pantai Indah Kapuk 1. Yang lain tuh Pantai Indah sampai Serang tuh Pantai Indah Kapuk 10 namanya. Oke. Setelah keluar peraturan pemerintah tentang bahwa dia menjadi PSN, semua menjadi Pantai Indah Kapuk 2 karena nama proyeknya PIK 2. Nah, dengan semangat itu, maka di bawah itu semangatnya untuk menggusur rakyat sangat-sangat tinggi. Membabi buta. Membabi buta. Saya cerita pengalaman saja.
Saya turun ke lokasi. Jangan dulu Pak Said. Jadi Siap. Pak Said ini advokasi di sana juga ya? Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat. Oke. Jadi di sana kalau kita lihat kan kecamatan, supaya orang bisa membayangkan sepanjang mana daerah itu, dan coba kita lihat kecamatan mana saja sih yang kena gitu kan. Teluk Naga itu bersampingan betul dengan bandara. Kemudian Kosambi itu di sekitar bandara, yang harga tanah di sana 30 juta per meter, itu pun dibebaskan 50.000. Kemudian Paku Haji, kemudian Sukadiri dekat Mauk, ya itu udah kota. Kemudian Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru. Ada lagi satu kecamatan yang berbatasan dengan Serang. Nah, itulah yang dibebaskan. Dan Pak Abraham sama bisa bayangkan, saya datang ke lokasi, itu awalnya ada 20 rakyat mau ketemu. Keretanya bocor, tuan rumah pun dia bilang, kami kalau menerima Pak bisa kencing berdiri kami. Jadi takut mereka ya? Ketakutan mereka. Yang menarik, terlalu banyak berkeliaran aparat dan preman di wilayah pembebasan. Terlalu banyak. Jadi Pak Said sempat melihat itu ya? Sempat melihat. Dan kadang-kadang tahu ada motor ngiung, kita nggak tahu. Jadi betul-betul sudah kayak wilayah itu sangat mencekam. Sangat-sangat mencekam. Dan modus-modusnya untuk mengambil, nah saya ceritalah. Kebetulan saya punya tanah di sana, saya beli 20 tahun lebih di daerah Kronjo sana. Di daerah PIK situ ya? PIK 2, dulu PIK 9, sekarang PIK 2 juga. Dimasukkan semua? Dimasukkan semua. Oke. Nah, wilayah Mauk itu kan dikenal wilayah Cina Benteng kan? Oh iya, saya tahu itu wilayah, saya pernah ke sana. Itu juga terusir semua. Jadi yang terbayang oleh saya Pak Abraham, apakah orang-orang yang mensponsori penggusuran ini masih punya hati nurani? Sebagai bayangan saja, orang ini belum Indonesia merdeka sudah di situ. Iya. Dan hidup dari situ. Dari menggarap itu tanah. Dari menggarap tanah, sawah, tambak, macam-macam. Nah terus mereka harus diusir. Dengan paksa? Dengan paksa. Pak Abraham saya bisa bayangkan, kalau dia punya 1 hektar, maka dia hanya dapat 500 juta. Dengan harga 50.000? 50.000. Oke. Kalau 500 juta, maka kalau beli rumah di Jakarta, itu tipe 36. Kalau masih bisa dapat? Masih bisa dapat 500 juta. Nah, coba bayangkan, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya bilang, saya berdoa, ya Allah, turunkanlah laknat-Mu yang paling besar terhadap orang-orang yang mengusir, orang mencabut kehidupan rakyat ini dari sumber nafkah utamanya. Sangat sadis, Pak Aram. Nah, modus mereka begini. Itu rakyat diadu di bawah. Di peta konflik ya? Di peta konflik. Dan preman-preman itu preman kampung juga. Nah, jadi begini Pak Abraham. Jadi kalau Pak Abraham ada orang berhasil membujuk, mengantar pakai motor yang orang mau jual tanah ke kantor pembebasan tanah, itu dapat Rp2.000 per meter. Orangnya membawa aja? Membawa aja. Yang menariknya, kantor-kantor pembebasan ini, itu di kantor-kantor, alamatnya kadang-kadang kantor pemerintah. Malah pasti kalau bukan di samping kelurahan, di samping Koramil, di samping polsek. Nah, terus tertulis ini bahwa ini didukung oleh Abdesi. Itu ada pelang di situ? Pelang. Bahwa resmi ya? Resmi. Oke. Didukung oleh Abdesi. Nah, Abdesi ini kita baru tahu main politik benar kan? Abdesi ini asosiasi? Asosiasi pemerintah desa. Oke. Nah, ini gimana logikanya kok Abdesi turun untuk menggusur rakyat? Jadi ditulis ini kantor pembebasan lahan proyek ini, PT ini, di bawahnya didukung oleh Abdesi. Jadi sangat terbuka, sangat terbuka gitu loh Pak Abraham. Ya. Nah, yang menarik itu modusnya. Seperti apa sih modus mereka? Berarti rakyat yang ada di situ itu sudah turun temurun ya? Ya. Sudah puluhan tahun di situ ya, menggarap tiba-tiba. Sebelum Indonesia merdeka udah di situ. Oke. Iya. Kasihan ya. Kasihan Pak. Kasihan dan ketakutannya nggak ketulungan. Yang problem Pak Abraham adalah tahu-tahu orang itu kan sekarang modusnya itu dikasih DP.
Dikasih DP, setelah DP diambil surat-suratnya, tahu-tahu udah berubah nama PT, belum dibayar semua. Modus ya. Modus mereka. Nah, yang repotnya Pak Bram adalah itu di kantor, di pengembang itu yang membebaskan, itu dia tahu semua tanahnya Saidi di mana, luasnya berapa gitu. Itu kerjasama dengan BPN. Seluruh aparat, mohon maaf aja, aparat mau sipil, mau militer, mau ini, itu adalah hanya perpanjangan tangan pengembang.